Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Sasri. Gua sekarang lagi sama ownernya New Mandiri Motor nih. Nah, apa kabar nih Bang Dul? Baik, sehat, alhamdulillah, berkah nih. Nah, Bang Dul, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam nih Bang Dul, boleh dong Bang Dul, pandangannya Bang Dul untuk dunia otomotif zaman sekarang nih Bang Dul. Dunia otomotif zaman sekarang nih di Indonesia oke lah, bagus lah. Semakin banyak orang ambil mobil, mobil-mobil online, ya kan? Butuh perawatan pastinya. Yang penting perawatannya harus selalu dipromosi untuk perawatan mobilnya. Oke, perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya sering dipanggil dengan Bang Dul. Saya mau memperkenalkan bengkel New Mandiri Motor. Saya owner dari New Mandiri Motor yang menyediakan jasa perawatan servis, ganti oli, turun mesin, servis AC, dan lain-lain. Yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat nomor 19, Kampung Melayu, sebelum Pasar Gembrong. Nah, ini contoh perawatan mobil. Perawatan mobil kita karbon clean, kita gura. Nah, ini Bang Teguh. Perawatan, ganti oli, servis. Ya kalau dirawat mobilnya pasti jalannya enak, jalannya lancar. Ini juga sama. Ini kita servis juga, karbon clean. Posisinya ini malah mau turun besok Sentul, Sabtu. Nah, kita karbon clean dulu. Kita cek oli mesinnya, minyak remnya. Nah, ini udah coba. Ya, ini kita cek remnya. Ini nggak ada pintunya nih. Wah, ini hebat nih. Nah, ini udah desainnya buat turun besok Sentul drag race. Mudah-mudahan dapat podium. Nah, ini mobil Veloz. Mobil Veloz ini kayaknya dia trouble, bermasalahnya di overheating, ya, panas karena olinya juga nyampur. Nah, ini harusnya kalau diperawatan dengan baik, ya mudah-mudahan nggak seperti ini ya, karena ini nyampur, olinya juga nggak sesuai spek, bisa ya oli penggantiannya di luar sering keliwat, akhirnya olinya seperti ini. Nah, olinya seperti ini. Kalau sering telat-telat ganti oli, dia akan berkerak. Kalau berkerak gini, otomatis sistem sirkulasi olinya nggak sempurna. Kalau udah kayak gini banyak yang problem, bisa turun mesinnya. Makanya penggantian oli itu harus rutin. Nah, ini juga ada karnival. Sama prosesnya, karena kita tidak merawat kendaraan kita secara baik, efeknya juga turun mesin. Nah, ini juga turun mesin, gara-garanya air bocor, overheating. Nah, sepertinya ini pekerjaan berat. Ini turun mesin. Tapi itu bisa kita atasi. Silakan aja teman-teman yang mau konsultasi, bisa datang, bisa online, WhatsApp juga kita ada. Terima kasih. Bang Dul, sudah berapa lama nih Bang Dul bengkel New Mandiri Motor ini Bang berdiri Bang? Saya buka bengkel dari 2005 sampai 2020 nih. Mudah-mudahan terus. Amin. Makin tetap eksis di dunia otomotif. Oh iya Bang Dul, gimana sih dulu awal mulanya nih Bang Dul buka bengkel mobil New Mandiri Motor nih Bang? Awal mulanya buka bengkel, Bang Roman tuh terinspirasi dari bantu orang. Bantu customer nih, dia punya duit hanya 600.000. Tolong dong Bang Roman servisin AC saya. Karena udah bunyi, ngorok, akhirnya saya bawa ke bengkel AC. Karena kalau di bengkel kita harus ganti, nggak bisa diservis. Akhirnya bawa ke situ dari pagi sampai sore. Saya cuma 600.000 dan customer yang saya bawa ke bengkel AC itu cuma saya doang. Terinspirasi, kenapa saya nggak buka bengkel gitu kan? Kenapa nggak saya pun mampu gitu. Kayaknya bisa gitu. Akhirnya dari situ saya coba ajak teman, kita yuk buka bengkel bareng-bareng. Akhirnya temen gak ada yang mau.
karena nggak mungkin, duit dari mana, modalnya dari mana, gitu kan. Akhirnya selesai dari itu, saya pun berpikir lagi, teman-teman nggak ada yang mau karena mungkin nggak ada uang. Kita nggak mungkin kan ada uang pada satu, karena modal untuk bengkel kan pasti besar. Nggak dikit ya bang? Nggak dikit, besar sekali. Akhirnya saya coba ajak customer. Wah, saya promosiin customer, yuk Pak bagi hasil, yuk kita buka bengkel. Semua customer yang datang ke bengkel saya waktu itu, saya masih kerja sama Cina ya, maksudnya yang punya orang Cina. Di situ saya promosiin, Pak, ayo Pak modalin Pak, kita buka bengkel, kita bagi hasil. Alhamdulillah dalam perjalanan promosiin itu ada customer yang suka, ayo man, saya modalin segini. Nah, dia kasih range-nya 35 juta waktu itu dia kasih, dan dia nanti akan keluarkan lagi dengan dia jual barang mobilnya atau apa. Tapi saya berpikir takut, ternyata kayaknya resikonya tinggi juga, karena kita harus balikin uang si bapak itu kan. Akhirnya saya mundur lagi, Pak kayaknya nggak mungkin deh, nggak mungkin deh, soalnya kayaknya nggak mampu gitu, nanti takutnya Bang Roman putus di jalan, saya punya tanggungan kan. Akhirnya udah sempat, memang momennya sebenarnya bengkel yang saya kerja pada saat itu mau pindah juga. Pada saat mau pindah itu, wah kayaknya nih momen yang bagus, saya juga harus buka gitu. Kenapa? Karena telepon bengkel yang lama nggak mungkin pindah ke tempat yang baru, ya kan, nggak akan yang baru. Akhirnya saya pun terinspirasi, coba cari gimana gitu kan, cari bengkel gitu yang murah, tempat yang murah, yang kecil-kecilan, numpang-numpang di bengkel-bengkel yang kecil, gabung-gabung. Tapi akhirnya syukur alhamdulillah prosesnya itu nggak dapet sama sekali, nggak dapet tempat. Tapi saya akhirnya alhamdulillah ya udah, tetap alhamdulillah bersyukur. Akhirnya pindah, ngikut sama bengkel yang lama, pindah dalam sebulan, enggak deh, 2 pindah di tempat yang baru cuma 2 minggu. Ada lagi customer yang nawarkan, Bang Dul, gua modalin lagi deh. Nah, disitulah alhamdulillah ketemu jalannya, Bang. Ketemu jalannya. Ternyata Allah kasih saya tuh kesempatan. Jadi ada customer, kita udah pindah di tempat yang baru, yang saya udah kerja 2 minggu, baru 2 minggu lah di tempat yang baru, maksudnya ke lokasi yang baru. Kita ada customer, man ayo gua modalin nih. Jadi semua waktu bengkel yang lama kita tuh promosiin gencar, tapi ternyata akhirnya dapetnya di tempat yang baru. Nah disitulah dia kasih Bang Roman semangat untuk coba cari. Akhirnya besoknya hari saya coba muter lagi, cari lokasi bengkel yang biasa saya ke tempat ini muter cari, kita putar cari tempat yang lain. Ada tempat lokasi bagus. Alhamdulillah di situ modalnya nggak terlalu besar, modal sewanya nggak terlalu besar, karena tempatnya itu tempat tanah sengketa gitu kan. Iya, tanah sengketa, tapi memang alhamdulillah rezekinya bagus alhamdulillah. Dan yang punya tempat itu dia bilang begini, kalau kamu mau buat usaha dan kamu memang udah utarakan kamu nggak punya modal, ya udah nggak apa-apa. Jadi kita dikasih bayarnya per bulan. Wah luar biasa, bayarnya per bulan. Sebulannya berapa? Si kita tanya, cuma 750.000. Jadi murah, di pinggir jalan. Luar biasa. Yang luas, yang di Kampung Melayu, yang luasnya 500 meter. Nah itu tanah sengketa. Dan alhamdulillah sekali tempat itu kita datang tinggal tempatin, karena itu tempat setahun yang lalu sudah dipakai buat bengkel mobil, cucian mobil. Sudah ada lubingnya, pokoknya stolnya itu 6 stol. Udah berbentuk bengkel, makanya itu Allah udah kasih luar biasa sekali. Ada jalannya. Bang Roman tuh ada customer nawarin seperti itu, semangat lagi, ya, pengen punya bengkel, ingin punya bengkel. Sholat isya doang Allah kasih besoknya. Saya biasanya berangkat pagi jalurnya ke kanan, saya muter jalurnya ke kiri, saya coba cari lewat otista, saya cari jalan, saya nemuin tempat itu luar biasa. Allah kayaknya tunjukin saya
berangkat kerja, Bang Roman, ada pintu gerbangnya itu hanya terbuka masuk sebadan. Dikit doang. Dikit doang. Saya lihat dari jauh nih tempat tertutup tapi dia terbuka gitu. Pas saya masuk ke dalam luas 500 meter tempat itu. Nah, setelah saya masuk di situ ada Pak Haji, namanya Pak Haji Latif almarhum. Kenalan, setelah kenalan dia bantu saya kalau mau ketemu yang punya tempat, yang maksudnya yang pegang tempat ini, nanti malam datang. Akhirnya ketemu, diantarin Pak Haji Latif, ketemulah dengan Bapak si A ini yang megang wilayah tanah itu. Tanah itu di pinggir jalan persis, lega. Akhirnya saya utarakan maksud tujuan Bang Roman, saya mau buka, Bang Dul pengen buka nih Pak, tapi modalnya begini, bla bla, nggak punya modal. Modal yakin. Per-peran aja Bang. Per-peran aja. Pada saat waktu itu saya bilang saya nggak punya modal Pak Haji, saya bilang Pak Haji Abdullah, saya nggak punya uang, tapi saya punya semangat. Saya pengen punya bengkel. Saya utarakan bla 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 begini, akhirnya dia kasih kesempatan saya. Sewanya 750.000 sebulan. Coba saya tawar waktu itu, Pak 500 ya kan? Akhirnya apa? Dia minta 2 bulan. Per 2 bulan aja Bang Roman bayar 1,5 juta. Wah, luar biasa. Bener-bener rezeki yang Allah kasih. Bang Roman, Bang Dul nih nggak punya modal untuk buka, nggak mungkin lah buka bengkel, tapi ternyata Allah kasih gitu. Kesempatan itu Allah kasih dari apa? Akhirnya Bang Roman ajak temen. Nah, karena temen waktu itu sempet 9 orang kita tawarin, nggak ada yang mau karena takut, mungkin karena namanya kita nggak punya modal. Belum ada. Nah, tapi kita punya customer. Nah, momen kita punya customer, karena customer ya waktu itu saya punya nomor telepon customer ya, maksudnya ada. Jadi di bengkel yang lama, kalau bengkel lama kan pindah tempat itu 021-nya nggak, Telkomnya nggak pindah. Bener. Saya kan dulu foreman lah. Nah, terus teman saya SA. Itu kita punya kartu nama. Dulu bengkel yang lama tuh kasihin kartu nama customer. Nah, pasti customer teleponnya Bang Roman, Bang Dul, terus atau telepon Bang Lukman. Saya punya partner namanya Lukman, Bang Lukman. Kita dari 2001 ngebengkel sampai 2016 kita akhirnya pisah dengan Bang Lukman ya. Tapi kita nggak ada masalah dengan teman kita. Jadi pada saat 2005 itu prosesnya apa ya? Gampang sekali. 2005 itu Allah kasih gampang sekali. Akhirnya Bang Roman dapat. Akhirnya kita cuma bertiga. Tapi saya ajak adik saya. Kita patungan sejuta. Sejuta Bang Roman patungan. Bikin bengkel 1 juta. Modalnya 1 juta. Satu orang 1 juta. Jadi kita berempat 4 juta. Nah, itu luar biasanya. 4 juta. Mampu nggak sih 4 juta? Tapi kita cuma buat bayar sewa doang tuh. Ya. Jadi modalnya buat sewa tempat doang. Untuk 2 bulan. Luar biasa. Tapi kita punya modal 2 juta lagi untuk apa? Kita beli spare part dulu yang alhamdulillah kunci-kunci. Tapi kunci-kunci juga yang sederhana. Kita juga punya teman pada datang, kita buka bengkel. Wih, Bang Roman buka bengkel. Lah 500 meter luas. 500 meter luas. Tanahnya luas, panjang. Akhirnya ada teman kita yang mungkin dia jual kunci-kunci, dia coba tawarkan, "Man, lu ambil deh, bayarnya bulan depan." Sampai ada temen juga yang luar biasa lagi, "Man, karena kita sudah lama kenal, Bang Dul, gua titip spare part sampai konsinyasi." Nah, dengan dengan kejujuran kita teman-teman nih, oke, taruh aja. Nah, mereka juga percaya. Saya juga kalau dia laku, saya laporin, ini laku, lu isi lagi, lu spare partnya, ini oli laku, terus nggak punya modal. Jadi teman-teman yang ngisi, saling dukung dulu begitu. Jadi saya punya keinginan tuh punya bengkel. Akhirnya terwujud, Allah kasih 2005. Dalam proses perjalanan 2005, terus akhirnya dengan tim berempat ini, termasuk adik saya yang saya suruh saya ajak karena dulu adik sempat keluar resign kerja.
Dia sebagai itunya lah, adminnya dari kita bertiga. Keuangan. Saya, Bang Dul, Bang Lukman Hakim, Bang Kiki, sama adik saya Retno, berempat tuh. Nah itu kita kolaborasi tuh, wah hebat, saling isi, yang kurang saling isi. Nah terus ya masalah keuangan kita bagi rata, kita bagi hasil. Alhamdulillah perjalanannya luar lancar. 2016 kita bubar. Kenapa bubar? Karena tanah sengketanya itu berhasil jadi surat mungkin terus dijual, ya kan? Itu luar biasa. Tapi padahal itu melebar lagi tuh tanahnya jadi 1000 meter, ya kan? Jadi ada tanah yang ya mungkin ini sengketanya dengan Chinese ya, ada 500 meter lagi. Akhirnya 2013 kalau nggak salah jadi kalah tuh. Nah, jadi sempat dibongkar jadi 1000 meter, bengkelnya luas. Ya, alhamdulillah teman-teman komunitas senang kumpul di situ. Karena sampai 9 kali, kalau nggak salah saya pernah hitungin 9 kali kita kopdar di bengkel. Wah, penuh. Luar biasa. Buat pengetahuan teman-teman ya, tadinya ini Bang Dul ini bengkelnya spesialis mobil Timor ya? Ya, mobil Timor. Mobil Timor. Sekarang jadi semua mobil ya? Semua mobil aja lah. Karena dulu saya yakin pada saat 2005 tuh saya punya prediksi Timor itu masih ada 5 tahun ke depan. Makanya kita semangat pengen buka bengkel ya, buat modal awal. Saya memang basicnya dari tahun 2000 itu di bengkel resmi Timor, mobil nasional. Di situ rezeki saya tuh, di situ jadi saya punya pemikiran bahwa 5 tahun dari 2005 ke 2010 itu ada peluang, ada change gitu. Jadi ada kesempatan sepertinya, ada tantangan kan untuk modal awal untuk buka bengkel umum yang lebih baik lagi. Ternyata dari 2005 itu ya jalan sampai 2016 karena sewa tempatnya di situ udah nggak berlaku lagi karena dijual tanahnya. Akhirnya saya di sini namanya New Mandiri Motor. New Mandiri Motor. Jadi saya berpisah dengan teman-teman. Jadi tadinya berempat tuh berpisah. Ya mereka pada aktivitas masing-masing. Tapi saya tetap eksis di Mandiri Motor dari 2000 sekarang sendiri dari 2016 sampai sekarang. Sampai sekarang. Mudah-mudahan terus bisa bantu, bisa buka usaha bantu teman-teman lah untuk buka usaha bengkel. Oh ya Bang, dari tadi nih kita udah ngomongin yang enak-enaknya aja nih Bang. Betul. Boleh diceritain gak sih Bang sedikit ya Bang, kesulitan yang pernah Bang Dul rasain nih Bang, dari awal buka bengkel sampai sekarang nih Bang? Sebenarnya sih dari awal sampai sekarang alhamdulillah sih nggak ada kayaknya kesulitannya. Lancar-lancar aja. Alhamdulillah customer saya baik-baik semuanya ngerti Bang Dul gitu kan. Wah, pokoknya asik lah, nggak ada kesulitan, semuanya lancar ya, mantap pokoknya. Dari modalnya juga terus nambah, income-nya nambah ya. Jadi modal punya sendiri sekarang mah. Maksudnya walaupun tempatnya masih sewa, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan. Ya, ada aja rezekinya. Ada aja rezekinya. Yang penting tetap eksis lah kita. Makanya sekarang ganti namanya New Mandiri Motor. Oh berarti yang di sana waktu itu masih Mandiri Motor aja, Mandiri Motor. Dulu namanya Mandiri Motor. Sekarang setelah pindah karena saya sendiri saya tambahin New aja. Dulu memang saya nggak etis juga sih, soalnya Mandiri Motor kan berempat. Nah, saya tinggal nambahin New aja deh, ya nggak? Nggak enak juga. Tapi ada sebagian udah Bang Roman pakai aja lagi karena kan yang lain udah punya dan tidak di bengkel gitu kan, nggak di otomotif lagi. Makanya saya terusin lah, gitulah. Nah, sekarang pindahnya posisinya di Jalan Basuki Rahmat. Jadi Basuki Rahmat arah yang mau ke Pasar Gembrong dari kampung. Sebelum turunan Pasar Gembrong. Belum turunan Pasar Gembrong. Gampang lah. Oh iya Bang, boleh dong Bang tipsnya Bang sedikit Bang buat teman-teman kita nih Bang yang mau buka usaha atau mau buat bengkel juga kayak Bang Rahman nih Bang. Sedikit dong Bang tipsnya Bang. Tipsnya sebenarnya sederhana, dari contoh dari saya pribadi sih sebenarnya modalnya yakin ya.
Saya yakinnya saya punya customer. Satu poinnya adalah saya punya customer walaupun saya nggak punya modal. Memang basicnya nggak punya modal sama sekali, ya. Jadi keyakinan di diri kita aja. Ternyata nggak harus modal itu nggak bisa. Yang punya modal pun kalau nggak yakin dia nggak akan. Yang punya duit banyak tapi dia nggak yakin dalam suatu usaha itu. Saya yakin bahwa Allah kasih kesempatan buat saya untuk punya usaha. Modalnya modal yakin, intinya gitu. Tapi syukur alhamdulillah kalau kita yakin, apalagi kita punya modal lagi, wah luar biasa. Buat teman-teman channel YouTube Sansdays. Iya, channel YouTube Sansdays. Mudah-mudahan bisa punya usaha. Amin. Apapun itu usahanya, modalnya cuma yakin. Pasti bisa, dan kita harus ada di situ. Kita harus ada di terjun langsung lah. Kita harus terjun langsung di bidang itu. Jadi jangan setengah-setengah. Dan kalau bisa sih kita tetap ada di usaha itu tersendiri. Usaha itu. Jadi nggak nyuruh orang, nggak apa. Jadi kita tetap bisa maintain. Kita bisa ada di dalamnya. Kita bisa tahu problem-problemnya, masalahnya di keuangan kah atau di pekerjaan kah, kan gitu. Tapi ya memang asik. Kalau di dunia otomotif asik. Teman-teman kalau mau ngoprek-ngoprek ya siap. Di bengkel Bang Dul juga boleh. Udah banyak Bang ya piala-pialanya Bang ya. Kalau piala mah dikit. Nggak punya piala. Tapi kita eksis di drag juga ada. Tapi dulu ya, sekarang udah zamannya. Sekarang nyari ini aja deh. Yang bener-bener aja Bang. Buat makan dulu deh kondisinya ya. Lagi pandemi gini lagi kondisinya memang agak sulit. Banyak yang harus dipikirkan dulu masalah pengeluaran uang. Tapi oke lah kalau otomotif tetap customernya Bang Roman tetap ada, alhamdulillah. Mantap, kita main apa aja? Kita main perawatan untuk mobil kantor, perawatan mobil pribadi. Alhamdulillah saya pegang juga. Ada sebagian lah tiki unit yang kita pegang. Tapi alhamdulillah itu rezeki yang Allah kasih dari komunitas. Komunitas itu luar biasa. Sebenarnya itu salah satu promosi yang paling bagus ya Bang ya. Ya, promosi komunitas itu bagus. Ya, komunitas itu lebih cepat daripada kita lempar brosur atau apa. Komunitas itu lebih cepat. Itu salah satu tips promosi yang paling bagus dari Bang Rahman. Iya. Udah dikasih bocoran nih. Ini bocorannya. Karena teman pernah bilang, kita pernah ngobrol, gimana sih caranya? Saya nanya gimana ya caranya untuk promosiin bengkel gitu kan. Temen di komunitas bilang gini, lu ngapain? Saya kan punya ide, gue bikin brosur lah. Gue lempar aja. Ngapain, udah nggak zaman gitu. Sekarang lu nyemplung aja di komunitas itu. Nanti mereka akan tahu tanpa kita harus kasih tahu. Mereka pasti tahu, dia punya FB, dia punya Instagram, ya kan, dia punya ya banyak lah sosial media yang lain, ya kan. Nah, disitulah saya disuruh masuk ke komunitas. Ya syukur alhamdulillah sih komunitas, saya ikut beberapa komunitas, ya mereka tahu. Dan kita nggak perlu promosi, yang penting kita kasih harga murah meriah. Oh ini kalau misalnya teman-teman nih mau ngubungin Bang Rahman atau butuh konsultasi sama Bang Rahman nih, bisa nih Bang ya konsultasi online ya Bang? Bisa online. By WhatsApp ya? By WhatsApp bisa, atau datang ke bengkel langsung boleh, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Ya, konsultasi boleh. Mobil mau dikencengin. Ya, jangan kenceng-kenceng dah. Boleh, yang kenceng-kenceng boleh. Ada. Konsultasi langsung. Nanti disisipin ke nomor WA-nya. Siap. Terus kalau misalnya teman-teman ada komentar atau ada saran atau ada masukan buat gua bikin konten selanjutnya apa, kalian tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel gua supaya gua bisa lebih berkembang lagi dan gua bisa lebih kreatif lagi. Terima kasih ya Bang Rahman. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam.